kita akan belajar terkait materi subbab 4 yang mana kita membahas yaitu peradilan Islam. Sebelumnya ada yang sudah tahu terkait peradilan Islam? Belum. Betul ya anak sekalian, kita bisa ketahui peradilan di Indonesia ini ada berapa? Ada dua. Ada dua. Yang pertama itu apa? Pertama itu peradilan hukum atau peradilan umum. Dan yang kedua itu yaitu peradilan agama. Yang mana peradilan hukum itu yaitu berkaitan dengan hukum ya, tugasnya yaitu mengadili tindak pidana, yaitu seseorang yang memiliki kesalahan atau tindak kriminalitas seperti mencuri, membunuh dan lain sebagainya. Tapi tidak terlepas dari hukum Allah Subhanahu wa taala, mencuri dan kesalahan. Oke, baik, yang kita bahas pada kesempatan kali ini anak-anak sekalian, yaitu kita membahas terkait peradilan Islam. Nah, di peradilan Islam ini anak-anak sudah tahu, kalian sudah tahu terkait peradilan Islam ini menangani tentang peradilan apa? Yang tahu boleh angkat tangan. Peradilan Islam ini menangani kasus seperti apa? Berzina itu yang menanganinya bukan di peradilan, tapi berzina, ya seperti bercerai, KDRT, pernikahan, zakat, wakaf, hak asuh anak juga ya ditindaklanjuti oleh peradilan Islam. Oke, apa itu peradilan Islam? Peradilan agama adalah sistem peradilan khusus yang melayani umat Islam di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mana tentang peradilan agama. Sistem ini menangani perkara-perkara perdata tertentu yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan harta benda muslimin. Nah, contohnya seperti perkawinan, perceraian, wasiat, hibah, wakaf, zakat, dan persoalan ekonomi syariah. Jadi peradilan Islam atau peradilan agama ini membahas terkait hukum Islam. Agama betul, hukum Islam. Terus secara singkat peradilan ini menangani kasus seperti ekonomi syariah, perceraian, terus perkawinan, jadi seperti itu. Jadi peradilan agama merupakan bagian integral dari merupakan integral dari kekuasaan kehakiman nasional dan berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung dan bekerja untuk memastikan konsentrasi dan keadilan dalam penerapan hukum. Kemudian yang kedua yaitu struktur pengadilan agama. Nah, struktur pengadilan agama di Indonesia yang pertama yaitu ada 3 struktur. Yang pertama pengadilan agama. Nah, tingkat pertama ini melayani pada tingkat kabupaten atau kota. Jadi ada 3 struktur dalam peradilan agama di Indonesia. Ada 3 yang itu melayani kabupaten, kota, provinsi, dan Mahkamah Agung. Makanya ada Kementerian Agama. Apa Kementerian Agama ini? Kementerian. Nah, jadi ada 3 tingkatan ini. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian lanjut. Yang kedua yaitu kompetensi peradilan agama. Nah,
Jadi kompetensi ini yaitu perkara yang ditangani oleh peradilan agama di Indonesia. Nah, perkara ini apa tadi yang sudah Bapak sebutkan, yaitu perkawinan dan perceraian, dan yang kedua pembagian hak waris, dan yang ketiga wasiat dan hibah, dan yang keempat wakaf dan zakat, dan yang kelima ekonomi syariah. Terus contoh kasus nyatanya siapa? Saya sama. Baca deh, kasus nyata deh. Iya. Sarapan. Dan Kalau sudah. kejadian salah. Contoh kasus nyatanya. Nampak tak Tete? Tete nampak? Nah, kamu. Siapa namanya? Alia, baca Alia. Contoh kasus nyata pertama, gugatan perceraian talak. Kedua, sengketa berbagai warisan. Yang ketiga, permohonan izin poligami. Yang keempat, sengketa wakaf dan tanah. Dan yang kelima, perkara ekonomi syariah. Jadi itulah contoh kasus nyata peradilan agama di Indonesia. Kemudian lanjut dasar hukum peradilan Islam. Nah, dasar hukum peradilan Islam itu ada pasal 24 Undang-Undang 1945. Itu mengatur kekuasaan kehakiman sebagai dari sistem hukum nasional. Dan kemudian yang ketiga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu revisi dan penyempurnaan fungsi peradilan agama. Jadi disempurnakan di tahun 2006 ini, revisi undang-undang yang sudah dibentuk dari 1945 sampai 1998 ini. Oke, lanjut. Kemudian yaitu fungsi dan peran hakim agama. Nah, di peradilan agama Islam ini yaitu ada juga hakim. Nah, kita hadir di peradilan hukum Indonesia atau peradilan umum. Di peradilan agama juga terdapat peran hakim di peradilan agama. Yang pertama itu perannya yaitu judel tadqiyah, memeriksa fakta. Jadi peran hakim yang ini memeriksa fakta dan bukti persidangan serta memutus perkara berdasarkan fakta yang terbukti. Nah, jadi peran hakim judel fakta yang mana tadi? Peran hakim judel fakta apa? Memeriksa memutus perkara berdasarkan fakta yang terbukti. Yang kedua ada judel jurid. Nah, jadi peran hakim judel ini ialah memeriksa penerapan hukum pada tingkat kasasi dan memastikan konsistensi putusan. Kemudian yang ketiga yaitu penjaga keadilan, menjamin keadilan sesuai syariat Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Jadi inilah tiga peran hakim dalam peradilan agama. Kemudian lanjut contoh kasus peradilan Islam. Ini contoh kasusnya bisa kalian lihat, yaitu kasus perceraian dan tangga, yaitu gugatan perceraian dengan salah asuh anak dan tuntutan agama. Jadi sampai di sini paham? Insya Allah paham. Oke, baik. Sebelum sampai di sini yang mau ditanyakan terkait materi kita pada hari ini? Oke, ada. Kalau ada ditanyakan, kalau nggak paham ditanyakan. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada siang hari ini, yang mana pentingnya peradilan Islam. Nah, pentingnya peradilan Islam di Indonesia yaitu peradilan Islam ini memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah umat secara adil, bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Kemudian yang kedua, pemahaman umum. Nah, pemahaman struktur fungsi dan mekanisme peradilan membantu kita menghargai sistem hukum Islam dan kedudukannya di Indonesia. Baik, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk terkait tugasnya, yaitu tugas kelompoknya bisa
dikerjakan, mungkin dapat dipresentasikan minggu depan, yang mana nanti tugas ini untuk menjadikan langkah awal kalian untuk dapat memahami praktik pelajaran Islam secara konkret dan relevan dengan kehidupan sehari-hari nanti. Mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mungkin bisa dimaafkan. Baik, mungkin hanya segini ya, mungkin hanya ini yang harus Bapak sampaikan kepada kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini? Ada. Paham semua ya, insyaallah. Baik, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.